balik sosoknya yang periang dan senang tertawa lepas, Jirayut ternyata pernah punya pengalaman mistis menegangkan ketika awal datang dari Thailand untuk merintis karir sebagai artis di Indonesia. Peristiwa itu terjadi di apartemen sekitar pukul 2 dini hari. Merasakan pengalaman mistis ketindihan, ternyata malah membuat Jirayut makin penasaran akan kehadiran sosok makhluk tak kasat mata. Khususnya sosok kodam atau penjaga dirinya, yang ternyata kodamnya Jirayut adalah sosok anak kecil. Dikelilingi banyak kodam baik, Jirayut ternyata takut dengan hantu urban legend khas Indonesia, yaitu kuntilanak dan pocong. Kalau untuk aku sih yang paling takut kuntilanak sama pocong sih. Maksudnya kan dikubur kan kayak pakai pocong gitu. Jadi itu yang membuat aku takut. Dibungkus pocong gitu. Karena bentuknya itu pakai rambutnya panjang. Nggak tahu jadi kayak itu sih yang membuat aku takut karena ketawanya kali ya. Jirayut artis asal Sungai Padi, Provinsi Narathiwat, Thailand. Berkarir di Indonesia sejak 2018. 8 tahun mencari rezeki di Indonesia. Jirayut ternyata sudah kaya raya. Bisa beli tanah luas di kampung halaman, beli rumah baru di Jakarta, menghadiahi ibunya mobil baru dan berencana mengajak umroh keluarga. Benarkah dibalik derasnya rezeki Jirayut? Berkat kodam anak kecil yang selalu menjaganya setiap saat. Setahun sudah Selin Evangelista memutuskan untuk berhijrah. Dan keimanannya itu ia tularkan pada anak-anaknya. Seperti belum lama ini, Selin mengantar putri sulungnya, Jemima Guri Clementine, untuk menuntut ilmu di pondok pesantren. Perempuan yang mualaf sejak 2024 lalu itu mengaku berat meninggalkan sang putri. Meski ia meyakini merupakan yang terbaik untuk masa depannya, ia tetap merasakan pergulatan emosi sebagai seorang ibu. Selin mendaftarkan Jemima ke pondok pesantren Ulfa Islamic Boarding School yang terletak di Purwakarta. Tapi nih, yang bikin gregetan, momen yang seharusnya bikin haru, tetap aja ada netizen yang cari celah buat komentar nyinyir. Mau nganter anak mondok malah dicurigai. Padahal belakangan Selin memang tampak makin serius menjalani kehidupan barunya. Sejak menjadi mualaf, ia konsisten berhijab syar'i, rutin ikut kajian sampai mengajarkan anak-anaknya berwudu, sholat dan mengaji. Pelan tapi terlihat proses Selin berbenah diri. Namun ada yang kembali mengaitkan Selin dengan gosip lama, seperti isu status istri ketiga atau simpanan pejabat. Ada juga yang penasaran dari mana sumber penghasilan Selin. Seolah-olah hidup penuh dengan bergelimang harta. Nyatanya Selin mengungkap dalam setahun hanya menerima 2 pekerjaan. Itu pun tidak mengganggu waktunya mengurus anak. Lantas apa tanggapan Selin menghadapi tudingan miring tentangnya? Senyum buah hati segalanya bagi Baim Wong dan Paula Verhoeven. Meski sudah bukan lagi suami istri, baru-baru ini demi Keanu, Baim dan Paula terlihat akur dan kompak duduk menghadiri momen istimewa kelulusan putra sulung mereka, Keanu. Selamat pagi, aku Keanu. Hari ini aku lulus dari sekolah. Dadah sekolah, aku pindah ya. Nanti SD aku jadi anak hebat sekali. Menyaksikan langsung Keanu lulus TK, Paula Verhoeven tiba-tiba tak kuasa menahan air mata haru dan bangga. Putra sulungnya memamerkan keahliannya, mulai dari melukis, taekwondo, hingga bermain drama. Kalau gambar emang ada les gambarnya, ada les gambar, terus les taekwondo sama kalau di sekolah itu sih 2 itu gambar sama taekwondo. Tapi di sekolahnya biasa belajar motorik, belajar kegiatan hari-hari mereka. Banyaknya kelas main sih kalau anak-anak.
Hati ibu mana yang tak bangga dan meneteskan air mata haru melihat putra tercinta memamerkan berbagai keahlian. Apalagi Paula Verhoeven yang tak bisa setiap saat bersama dengan kedua buah hatinya. Momen kelulusan jadi momen lebih dari segalanya. Melihat Keanu menonjol di bidang seni. Lantas, benarkah diam-diam Paula berharap putra sulungnya meneruskan karirnya di dunia hiburan? Ya itu kalau aku sih sebenarnya terserah anaknya aja sih, ngajarin mereka juga untuk berani berkreasi juga gitu. Karena kan juga masih kecil juga ya, jadi ya ikutin dulu lah untuk kegiatan positifnya. Ya, terlalu dini memang menentukan jalan hidup Keanu yang baru lulus TK. Yang pasti, sebagai seorang ibu, artis berdarah Belanda itu berharap Keanu dan adiknya Kenzo punya takdir hidup yang baik. Tidak seperti galur hidup kedua orang tuanya. Meski usianya masih belia. Jauh sebelum lulus TK, saat mendampingi Paula jadi pembicara dalam sebuah acara, tiba-tiba si sulung Keanu melayangkan kecupan tanda sayang. Keanu sayang Mama. Mama selalu doain Keanu, semoga Keanu jadi anak soleh. Mama selalu ada di sini ya. Mama papa bangga sama Keanu. I love you. Pokoknya kalau buat aku sendiri sih mungkin lebih bisa sharingnya terus belajar, terus mencari ilmu, karena dengan ilmu kita bisa menyikapi hidup ini tuh lebih mudah dan lebih ringan. Dan yang kedua pastinya lingkungan. Oke semua, so sweet banget sih. Dan pastinya ya Pak, kurang lebih dan minta pertolongan Allah, karena hanya Allah yang bisa menolong kita, itu aja sih. Terima kasih. Sayang mama, sayang mama. Sayang yang mama, ya sayang mamanya. Sayang, tolong dong mamanya. Sayang banget. Sayang kasih ke mama. Masya Allah, kita berikan bantuan dan perempuan luar biasa kali ini. Bukan cuma Baim dan Paula kembali bersatu kompak demi anak. Mantan pasangan suami istri Desta dan Natasha Rizky juga tampil kompak meski sudah lama berpisah. Desta kemarin sengaja memberikan dukungan penuh terhadap mantan istrinya yang kembali mengeluarkan karya buku puisi seri keempat. Di momen tersebut, selain kompak bersama anak baca puisi karya Caca, Desta blak-blakan terpesona dan jatuh cinta dengan salah satu puisi mantan istri. Tapi sebetulnya jujur gue udah baca juga beberapa, memang prosesnya itu memang ada perubahan yang signifikan ya. Tapi kalau lebih dewasa dan tuturnya itu lebih bisa langsung kena di hati gitu. Masya Allah. Madi yes. Pas biasa waktu baca kan lo bilang sempat baca ya. Ada nggak yang lo ini gue banget nih, itu tendensius. Oke. Kan maksud gue kan ini semua relate ada. Oke. Kalau gue sih ada. Apa ya? Selalu support apa yang dilakukan oleh Caca, apalagi sesuatu yang positif. Kita semua dipersatukan oleh rahmat Allah untuk bisa sedikit merayakan tahun puisi ini.